Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah pertemuan kecil dapat mengubah jalan hidup seseorang? Dari kejadian yang tampak sepele, terkadang Allah menyiapkan kisah besar yang tak pernah kita duga. Maka dari itu, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya di channel ini. Mari kita simak. Sebuah kisah tak terduga antara seorang CEO cantik asal Korea dan seorang TKI Indonesia bernama Radit, yang bermula dari sebuah mobil BMW mewah yang tiba-tiba mogok. Radit bukan berasal dari keluarga berada. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumahnya sederhana, dikelilingi sawah luas, dengan udara segar di pagi hari yang sering ia rindukan. Ayahnya sudah lama tiada, dan ibunya menjadi satu-satunya sosok yang selalu mendukungnya. Kehidupan mereka tidak mudah, namun penuh cinta dan doa. Keputusan Radit untuk merantau bukanlah hal ringan. Ia tahu bahwa meninggalkan ibunya sendirian adalah hal yang berat, namun kebutuhan hidup semakin mendesak. Dengan tabungan seadanya, hasil kerja serabutan, ia mendaftar menjadi tenaga kerja Indonesia dengan tujuan Korea. Baginya, kesempatan sekecil apapun akan ia ambil demi membahagiakan ibunya. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi bisu perpisahan penuh air mata. Ibunya memeluk erat, berulang kali berpesan, "Nak, jangan pernah lupa sholat, jangan pernah lupa siapa dirimu. Ingat, ilmu yang kakekmu ajarkan adalah warisan. Gunakan itu dengan bijak." Radit hanya bisa mengangguk, menyembunyikan perasaan takut yang sebenarnya menyesakkan dadanya. Pesawat membawa Radit melewati awan putih, melintasi ribuan kilometer, hingga akhirnya ia tiba di Bandara Incheon, Korea Selatan. Suasana begitu berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, bahasa asing terdengar di mana-mana, dan orang-orang sibuk dengan langkah cepat. Radit hanya berdiri sejenak, menatap sekeliling, merasa dirinya begitu kecil di tengah dunia yang asing. Ia berjalan keluar bandara dengan membawa ransel tua yang sudah mulai pudar warnanya. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian, sebuah Al-Quran kecil peninggalan ayahnya, serta sebuah buku catatan lusuh berisi coretan ilmu tentang mesin yang diwariskan kakeknya. Di situ tertulis rahasia-rahasia perbaikan yang tak pernah ia temukan di sekolah formal. Hari-hari pertama di Seoul bukanlah hal mudah. Radit menumpang di asrama sederhana bersama beberapa pekerja migran lain. Mereka berasal dari berbagai daerah Indonesia, masing-masing membawa cerita dan beban hidupnya sendiri. Radit mencoba bertahan, bekerja serabutan sambil menunggu kesempatan kerja resmi. Terkadang ia ikut membantu di bengkel kecil milik orang Vietnam, hanya dibayar makan siang. Namun, itu tidak membuatnya mengeluh. Di sela kesibukan, Radit sering termenung di bawah cahaya lampu jalan Seoul yang tak pernah tidur. Dalam hatinya ia bertanya, apakah aku bisa berhasil di sini? Apakah pengorbanan meninggalkan ibu sepadan dengan semua kesulitan ini? Namun setiap kali rasa putus asa muncul, ia mengingat wajah ibunya, senyum lembut yang memberinya kekuatan. Hingga suatu sore, ketika langit Seoul mulai berwarna jingga, takdir seolah mulai menggerakkan jalannya. Radit sedang berjalan di kawasan elit Gangnam, tempat gedung-gedung tinggi berbaris rapi, jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah, dan orang-orang berlalu dengan pakaian elegan. Ia bukan siapa-siapa di tengah kemewahan itu, hanya pemuda sederhana yang mencari arah hidup. Namun, di sanalah ia menyaksikan sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah mobil BMW mewah tiba-tiba berhenti mendadak di tengah jalan, mengundang perhatian banyak orang. Mobil itu mati total, tidak bisa dinyalakan kembali, meskipun beberapa teknisi sudah mencoba. Dan di balik kaca mobil, terlihat seorang wanita muda yang cantik, anggun, dengan wajah penuh kecemasan. Wanita itu bukan sembarang orang, melainkan Eugene, CEO muda yang dikenal di kalangan bisnis Korea. Namun bagi Radit, ia hanya melihat seorang manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Radit berdiri di pinggir jalan, hatinya berdebar. Ia tahu, takdir sedang mengetuk pintu kehidupannya. Sore itu, udara di kota Seoul terasa hangat. Jalanan Gangnam dipenuhi deretan mobil mewah yang berkilauan, kafe-kafe elegan di pinggir jalan ramai dengan pengunjung, dan lampu-lampu mulai menyala menghiasi kota metropolitan itu. Namun di tengah kesibukan yang megah itu, sebuah kejadian kecil tiba-tiba menghentikan laju orang-orang.
Sebuah mobil BMW seri terbaru, berwarna hitam mengilap, mendadak mati di persimpangan jalan. Awalnya orang-orang hanya melirik, mengira itu hanya mogok biasa. Tapi setelah beberapa kali sang sopir mencoba menyalakan mesin dan gagal, suasana berubah. Klakson dari belakang mulai terdengar, lalu beberapa teknisi jalanan mencoba menawarkan jasa. Di kursi belakang, seorang wanita muda tampak cemas. Dialah Eugene, CEO sebuah perusahaan besar di Korea yang dikenal sebagai sosok cantik, elegan, dan tegas. Hari itu ia baru saja pulang dari rapat penting. Dengan penampilan berkelas, jas putih rapi membalut tubuhnya, rambut hitam panjangnya tergerai indah, namun wajahnya jelas memperlihatkan kegelisahan. Mobil mewahnya benar-benar mati. Lampu indikator menyala aneh, dan setiap kali kunci diputar, hanya terdengar bunyi klik tanpa tenaga. Sopir pribadi mencoba memanggil teknisi dari bengkel terdekat. 2 orang mekanik profesional datang dengan peralatan lengkap. Mereka membuka kap mesin, mengutak-atik kabel, memeriksa aki, bahkan mencoba sistem komputer mobil. Namun setelah hampir setengah jam, hasilnya nihil. "Ini cukup aneh, Nona Eugene," ucap salah satu teknisi dengan wajah menyesal. "Mobil ini seharusnya baik-baik saja. Semua sistem normal, tapi mesinnya tidak mau menyala." Kening Eugene berkerut. Ia terkenal sebagai wanita yang sabar, tetapi situasi ini membuatnya hampir kehilangan kendali. Di luar mobil, orang-orang mulai berkerumun, penasaran dengan pemandangan seorang CEO cantik yang mobil mewahnya mogok di tengah jalan. Beberapa bahkan mengangkat ponsel untuk merekam. Di sisi lain jalan, Radit yang baru saja selesai bekerja serabutan di sebuah gudang, kebetulan melintas. Dengan ransel lusuh di punggungnya, ia berhenti sejenak memperhatikan. Awalnya ia hanya ingin melihat, tetapi tatapannya lama-lama tertuju pada mesin mobil itu. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Radit mendekat beberapa langkah, lalu berdiri di belakang kerumunan. Hatinya berdebar. Ia tahu, di hadapannya ada sebuah masalah yang bisa ia pecahkan. Ilmu kakeknya berbisik dalam ingatan, tentang gejala mesin yang terkadang tidak bisa dideteksi alat modern, namun bisa dikenali lewat suara, bau, dan getaran kecil yang sering diabaikan. Tapi siapa dirinya? Seorang pemuda asing dengan pakaian sederhana, bukan mekanik resmi, bukan orang penting. Radit sempat menahan diri, takut ditertawakan atau dianggap lancang. Namun ketika ia melihat wajah Eugene yang semakin cemas, entah kenapa keberanian itu muncul. Ia melangkah maju perlahan. Suaranya lirih, hampir tenggelam di tengah keramaian. "Maaf, mungkin saya bisa coba membantu." Orang-orang langsung menoleh. Seorang pria parubaya, yang tadi ikut menyaksikan teknisi bekerja, menatap Radit dengan sinis. "Anak muda, ini bukan motor tua di kampungmu. Ini BMW terbaru. Kalau teknisi resmi saja tidak bisa, bagaimana kau bisa?" Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang menggelengkan kepala, menganggap Radit hanya mencari perhatian. Namun Radit tetap berdiri tenang, matanya lurus menatap mesin mobil yang terbuka. Ia tidak peduli dengan cibiran. Sopir Eugene, yang sudah frustasi, memandang pemuda itu dengan bingung. Ia hendak mengusir, namun suara lembut Eugene menghentikannya. "Biar dia coba," ucapnya singkat namun tegas. Kerumunan terdiam. Semua mata kini tertuju pada Radit. Pemuda Indonesia yang baru beberapa hari menginjakan kaki di Korea itu, kini berdiri di samping mobil mewah yang bahkan disentuh pun ia tak pernah berani sebelumnya. Radit menarik napas panjang. Tangannya perlahan menyentuh kap mesin, merasakan panas yang masih tersisa. Ia menunduk, memeriksa kabel, memutar baut kecil, lalu mendekatkan telinga seolah mendengarkan bisikan mesin. Semua orang menatap dengan tatapan penuh tanda tanya. Di dalam hatinya, Radit berdoa pelan. "Ya Allah, jangan biarkan aku mempermalukan diriku di hadapan orang-orang ini. Bimbing tanganku, seperti kakek dulu mengajarkanku." Langkah pertamanya sederhana. Ia memeriksa bagian yang tidak disentuh para teknisi tadi. Ada sebuah katup kecil yang biasanya diabaikan karena dianggap tidak berpengaruh besar. Namun Radit tahu, katup itu bisa menjadi biang masalah jika macet. Dengan jemari lincah, ia membuka sedikit, meniupnya, lalu mengetuk perlahan dengan obeng kecil yang ia pinjam dari salah satu teknisi. "CK, buang-buang waktu.
Gumam salah seorang yang menonton. Namun Radit tidak mendengar. Ia begitu fokus, seakan dunia di sekitarnya menghilang. Setiap langkahnya adalah warisan ilmu kakeknya yang dulu selalu berkata, mesin itu punya jiwa. Dengarkan baik-baik, maka ia akan bicara padamu. Setelah hampir 10 menit berkutat, Radit menutup kembali kap mesin. Ia mengangguk pelan kepada Eugene. Coba sekarang, Nona. Suasana hening. Semua menahan napas. Eugene menatap Radit sejenak, lalu masuk ke mobil. Tangannya bergetar saat memutar kunci starter. Klik. Mesin BMW itu mendadak mengaum nyaring, hidup dengan sempurna. Suaranya halus, stabil, seakan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Kerumunan serentak terkejut. Beberapa teknisi menganga tak percaya, ada yang menggaruk kepala, sementara pria parubaya yang tadi mengejek hanya bisa terdiam malu. Eugene menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Ia tidak menyangka seorang pemuda asing, berpakaian sederhana, mampu menghidupkan kembali mobil mewahnya hanya dengan trik yang tidak dimengerti orang lain. Perlahan ia keluar dari mobil, berdiri di hadapan Radit. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Siapa pemuda ini? Di saat semua orang masih terperangah, Radit hanya tersenyum tipis, lalu menundukkan kepala sopan. Alhamdulillah, berhasil. Ia tidak meminta imbalan, tidak mencari pujian. Baginya, membantu adalah hal wajar. Namun tanpa ia sadari, kejadian sore itu baru saja membuka pintu besar dalam hidupnya. Pintu yang akan menuntunnya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kerumunan masih belum bubar. Suara mesin BMW yang kembali hidup seakan menjadi keajaiban kecil di tengah jalanan Gangnam. Beberapa orang masih terheran-heran, ada yang bahkan mendekat untuk memastikan mobil itu benar-benar menyala, bukan sekadar kebetulan. Radit berdiri canggung. Ia bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Dalam hatinya ia hanya bersyukur karena usahanya berhasil. Namun ketika ia hendak melangkah mundur, sebuah suara lembut namun tegas menghentikan langkahnya. Kau? Siapa sebenarnya? Radit menoleh. Eugene berdiri di hadapannya, mata indahnya menatap penuh rasa ingin tahu. Tidak ada lagi ekspresi cemas di wajahnya, kini berganti dengan keheranan bercampur kekaguman. Radit menunduk sopan, mencoba meredam degup jantungnya. Nama saya Radit, Nona. Saya hanya orang Indonesia yang kebetulan lewat. Jawaban sederhana itu membuat Eugene semakin penasaran. Bagaimana mungkin seorang pemuda asing dengan pakaian lusuh, tanpa peralatan canggih, bisa melakukan sesuatu yang gagal dilakukan para teknisi profesional? Sopir Eugene ikut menyela. Nona, pemuda ini benar-benar berbeda. Saya sendiri tak pernah melihat seseorang memperbaiki mesin dengan cara seperti tadi. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang memuji keberanian Radit, ada juga yang tetap meragukan. Tapi satu hal pasti, Radit telah menarik perhatian seseorang yang tidak sembarangan. Seorang CEO muda yang terbiasa menilai orang berdasarkan kemampuan, bukan penampilan. Eugene melangkah mendekat. Dengan bahasa Inggris yang fasih, ia bertanya, bagaimana kau bisa tahu cara memperbaikinya? Bahkan mekanik profesional pun tidak mampu. Radit terdiam sejenak. Ia mencoba merangkai kata. Saya belajar dari kakek saya. Beliau montir di desa. Ada beberapa teknik lama, yang mungkin tidak diajarkan di sekolah modern. Kalimat itu membuat Eugene semakin terdiam. Ada sesuatu yang tulus dalam nada suara Radit. Bukan kesombongan, bukan pula keinginan untuk mencari pujian. Hanya kejujuran polos yang jarang ia temukan di dunia bisnis yang keras. Sejenak, mata mereka bertemu. Eugene melihat sosok berbeda dalam diri pemuda itu. Ketenangan, kerendahan hati, sekaligus keteguhan yang jarang dimiliki orang seusianya. Kerumunan mulai bubar perlahan. Mobil BMW kini bisa kembali berjalan, dan teknisi yang tadi mencoba pun memilih mundur dengan wajah malu. Namun Eugene belum selesai dengan rasa penasarannya. Ia memberi isyarat kepada sopir untuk menunggu, lalu kembali menatap Radit. Apakah kau bekerja di bengkel? Tanyanya. Radit menggeleng pelan. Belum, Nona. Saya baru datang ke Korea. Saya masih mencari pekerjaan. Jawaban itu membuat Eugene semakin kaget. Jadi benar, pemuda ini hanyalah seorang pendatang yang bahkan belum memiliki pekerjaan tetap.
Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Ia bukan siapa-siapa, tetapi mampu melakukan sesuatu yang bahkan orang berpengalaman tak bisa. Sopir Eugene sempat meremehkan. Nona, mungkin ini hanya kebetulan. Mesin terkadang memang bisa hidup kembali tanpa alasan yang jelas. Namun Eugene segera menoleh dengan tatapan tajam. Tidak. Aku melihat sendiri bagaimana dia melakukannya. Itu bukan kebetulan. Radit merasa kikuk. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh seseorang yang jelas-jelas memiliki kedudukan tinggi. Dalam hatinya ia hanya ingin segera pergi, melanjutkan hidupnya yang penuh ketidakpastian. Namun sekali lagi, takdir menahan langkahnya. Radit, ucap Eugene lembut. Bisakah kita bicara sebentar? Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Radit terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa gugup, tetapi juga karena ia sadar, inilah awal dari sesuatu yang besar. Pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan, pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Mereka akhirnya duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari lokasi. Eugene membuka percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dari mana asal Radit? Apa yang membuatnya datang ke Korea? Dan bagaimana ia bisa memiliki kemampuan unik tentang mesin? Radit menjawab dengan jujur, menceritakan tentang desanya, tentang ibunya yang menunggu di tanah air, tentang kakeknya yang dulu sering berkata bahwa mesin adalah sahabat manusia, bukan sekadar besi mati. Eugene mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada orang asing. Di mata Eugene, Radit bukan hanya pemuda sederhana. Ia melihat ketulusan, semangat, dan potensi besar yang mungkin belum disadari Radit sendiri. Sementara itu, di dalam hati Radit, perasaan yang aneh mulai tumbuh. Ia tidak tahu apakah ini rasa kagum, atau sekadar rasa hormat kepada wanita cantik yang begitu berbeda dari dunianya. Namun yang jelas, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan tak terduga ini. Dan di sanalah, benih kecil perubahan mulai tumbuh. Benih yang kelak akan membawa Radit ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan penuh ujian, perjuangan, namun juga penuh cahaya harapan. Malam itu, setelah pertemuan singkat di kafe, Radit berjalan pulang ke asramanya dengan langkah yang terasa berbeda. Angin malam Seoul yang biasanya menusuk dingin kini seolah lebih lembut. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia masih tidak percaya bahwa seorang CEO ternama seperti Eugene mau duduk bersamanya, mendengar ceritanya, bahkan terlihat begitu serius menatap matanya. Di dalam perjalanan, Radit membuka kembali buku catatan lusuh yang selalu ia bawa. Buku itu penuh dengan tulisan tangan kakeknya, garis, simbol, dan penjelasan sederhana tentang mesin. Kakeknya dulu bukan orang kaya, bukan insinyur ternama, tetapi setiap orang di kampung selalu mempercayai kemampuannya. Mesin itu punya hati, kata kakeknya dulu, saat Radit masih bocah. Jika kau hanya melihatnya sebagai besi, kau tak akan pernah benar-benar memahami. Dengarkan, rasakan, perlakukan dengan sabar, maka mesin akan bicara kepadamu. Kata-kata itu terus terngiang. Radit ingat betul bagaimana kakeknya sering membetulkan mesin yang dianggap mustahil diperbaiki. Traktor tua, radio rusak, bahkan sepeda motor yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Semua bisa hidup kembali di tangan kakeknya. Dan malam itu, Radit sadar. Teknik yang ia gunakan untuk membangkitkan BMW milik Eugene bukan sekadar keterampilan. Itu adalah warisan, sebuah ilmu yang tidak ada di buku pelajaran modern. Ia mulai mengerti mengapa kakeknya selalu berkata, ilmu ini bukan hanya tentang mesin, tapi tentang kehidupan. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Keesokan harinya, kejadian semalam ternyata berbuntut panjang. Eugene menghubunginya lewat nomor yang ia minta dari sopirnya. Dengan nada sopan, Eugene meminta Radit datang ke sebuah bengkel besar milik mitra perusahaannya. Ia ingin Radit membuktikan kemampuannya di hadapan orang lain. Radit sempat ragu. Ia takut dianggap pamer atau malah dipermalukan. Namun keyakinan dalam hatinya mendorong untuk menerima. Kalau memang ini jalannya, aku akan coba, gumamnya sambil menatap langit. Siang itu, Radit tiba di bengkel megah dengan logo asing yang berkilau. Di sana, beberapa insinyur dan teknisi profesional sudah menunggu. Mereka awalnya memandang rendah, heran kenapa seorang pemuda asing diundang.
Namun Eugene berdiri di sisi Radit, memberikan dukungan. Radit, ucap Eugene dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Aku ingin mereka melihat apa yang kulihat kemarin. Tunjukkan caramu. Seorang teknisi senior lalu mendorong sebuah mobil sport mewah yang sudah lama tidak bisa dipakai. Mesin ini sudah dicek berkali-kali. Semua normal, tapi entah mengapa tidak pernah menyala. Kalau memang dia hebat seperti yang kau katakan, biarkan dia coba. Ucapnya sambil setengah mengejek. Radit menelan ludah. Semua mata tertuju padanya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia ingat pesan ibunya sebelum berangkat. Jangan pernah takut, nak. Jika kau jujur dan ikhlas, Allah akan memudahkan. Ia membuka kap mesin. Udara di ruangan itu seketika hening. Semua orang menunggu. Radit menunduk, mendekatkan wajah ke mesin, lalu menutup mata. Ia mengingat semua catatan kakeknya. Bau oli, bunyi kecil dari kabel, bahkan rasa panas yang keluar dari mesin, semuanya ia perhatikan. Satu persatu ia memeriksa bagian kecil yang biasanya diabaikan. Bukan pada komputer canggih, bukan pada kabel besar, melainkan pada detail halus yang jarang diperhatikan. Ia mengetuk dengan pola tertentu, meniup sebuah saluran, lalu menyetel baut dengan cara unik yang hanya ia tahu. Beberapa teknisi mulai menggerutu. Apa yang dia lakukan? Itu bukan prosedur. Itu hanya buang waktu. Namun Eugene tidak bergeming. Ia menatap Radit dengan penuh keyakinan, sama seperti ketika ia pertama kali melihat pemuda itu kemarin. Setelah hampir 20 menit, Radit akhirnya menutup kap mesin. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Coba sekarang." Teknisi senior menyalakan mobil itu dengan ragu. Dan seketika, suara mesin sport itu mengaum, menggelegar memenuhi ruangan. Tidak hanya hidup, tapi terdengar sempurna, halus, seakan mesin itu baru keluar dari pabrik. Semua orang terdiam. Beberapa bahkan melongo tidak percaya. Seorang teknisi muda berbisik, "Bagaimana dia bisa? Aku tidak pernah melihat metode seperti itu." Eugene tersenyum tipis, matanya berbinar. Ia merasa yakin, instingnya tidak salah. Pemuda sederhana ini bukan orang biasa. Radit menunduk sopan, tidak berlebihan. Ini bukan kehebatan saya. Ini ilmu dari kakek saya. Beliau selalu bilang, mesin itu seperti manusia, punya bagian-bagian kecil yang harus dipahami dengan hati, bukan hanya logika. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar teknologi modern. Ketulusan, kesabaran, dan keterampilan yang diwariskan dengan hati. Sejak hari itu, pandangan Eugene terhadap Radit semakin dalam. Ia tidak hanya melihat pemuda sederhana dari Indonesia, tetapi seseorang yang membawa warisan berharga, sebuah cara pandang unik yang bisa mengubah banyak hal. Radit pun mulai menyadari, mungkin inilah jalan yang Allah bukakan untuknya. Jalan yang tidak ia rencanakan, tapi penuh makna. Dan pertemuan tak terduga itu semakin mengikat takdir mereka. Suasana bengkel besar itu mendadak berubah. Mesin sport mewah yang sebelumnya mati total kini meraung hidup di bawah tangan Radit. Suara mesinnya halus, stabil, seakan semua masalah yang menahun hilang begitu saja. Para teknisi yang tadinya meremehkan hanya bisa menatap tanpa kata. Sebagian bahkan menggaruk kepala dengan wajah bingung. Tidak mungkin, gumam seorang teknisi senior. Wajahnya setengah pucat. Mobil ini sudah berkali-kali kami coba. Semua sensor, semua perangkat elektronik, hasilnya tetap sama. Bagaimana mungkin pemuda ini berhasil hanya dengan mengetuk dan meniup beberapa bagian? Namun kenyataan ada di depan mata mereka. Mesin itu benar-benar hidup. Tidak sekadar menyala, tapi performanya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Radit berdiri agak jauh, menunduk sopan. Tidak ada ekspresi sombong di wajahnya. Justru ia tampak lega, seperti baru saja menunaikan amanah. Dalam hati ia berbisik lirih. Alhamdulillah, ilmu kakek masih terjaga. Eugene yang sejak tadi berdiri memperhatikan, tidak bisa menahan senyumnya. Matanya berbinar dengan cara yang berbeda. Ada kekaguman, ada rasa hormat, bahkan ada secercah kepercayaan yang jarang ia berikan pada orang asing. Ia melangkah mendekati Radit, menatap pemuda itu lurus. "Radit," ucapnya dalam bahasa Inggris yang fasih, "kau tidak hanya menyelamatkan mobilku kemarin,
Tapi hari ini kau membuatku percaya bahwa ada hal-hal di luar logika modern. Kau berbeda. Radit menunduk dalam, wajahnya agak memerah. Terima kasih, Nona. Saya hanya melakukan apa yang kakek ajarkan. Semua orang punya jalannya masing-masing. Mungkin ini jalanku. Kerumunan teknisi mulai berbisik-bisik. Ada yang mengagumi, ada pula yang iri. Namun tak bisa dipungkiri, kemampuan Radit telah membungkam semua keraguan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi masuk ke bengkel. Ia adalah direktur perusahaan otomotif mitra Eugene. Melihat mesin mobil sport hidup sempurna, ia kaget, lalu bertanya cepat. Siapa yang memperbaikinya? Salah seorang teknisi menunjuk ke arah Radit dengan wajah enggan. Dia, pemuda asing itu. Sang direktur mendekat, menatap Radit dengan seksama dari ujung kepala hingga kaki. Ia tidak percaya. Seorang yang tampak sederhana, bahkan belum tentu memiliki izin kerja resmi, bisa melakukan hal yang gagal ditangani teknisi terbaiknya. Anak muda, katanya pelan namun penuh wibawa. Kau tahu apa yang kau lakukan barusan? Radit menunduk sopan. Saya hanya mencoba dengan cara yang saya tahu, Pak. Direktur itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Hanya mencoba, kau bilang? Kau baru saja menyelesaikan masalah yang membuat kami rugi jutaan won. Itu bukan sekadar coba-coba, itu kemampuan nyata. Kerumunan teknisi semakin terdiam. Ucapan direktur seolah menjadi pengakuan resmi bahwa Radit memang memiliki keahlian langka. Eugene menatap Radit dengan senyum puas. Ia tahu sejak pertama kali melihat pemuda itu, ada sesuatu yang berbeda. Dan hari ini, keyakinannya terjawab. Radit, ucap Eugene dengan suara lembut namun tegas. Aku ingin kau bekerja bersamaku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku yakin keahlianmu bisa berguna, bukan hanya untukku, tapi juga untuk perusahaan ini. Ucapan itu membuat Radit kaget. Jantungnya berdetak kencang. Bekerja dengan seorang CEO besar Korea? Itu bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpinya. Ia datang ke negeri ini hanya untuk mencari nafkah sederhana, menjadi buruh pabrik atau pekerja serabutan. Namun kini, jalan di depannya terbuka lebar. Radit menatap Eugene sejenak, lalu menunduk dalam-dalam. Saya tidak tahu apakah saya pantas, Nona. Saya hanya orang sederhana. Namun Eugene menggeleng pelan. Kesederhanaanmu justru yang membuatmu berbeda. Dunia ini butuh orang-orang yang jujur, ikhlas, dan bekerja dengan hati. Kau punya itu, Radit. Ucapan itu mengguncang hati Radit. Ia mengingat ibunya di kampung, wajah penuh doa yang selalu berharap anaknya mendapat jalan terbaik. Dan kini, jalan itu ada di hadapannya. Tiba-tiba, suasana bengkel pecah dengan suara mesin lain yang dinyalakan. Para teknisi penasaran mencoba mobil-mobil bermasalah lainnya. Beberapa kali mereka meminta Radit ikut membantu, dan berkali-kali pula ia berhasil menghidupkan mesin yang sudah dianggap mustahil diperbaiki. Setiap kali mesin kembali hidup, rasa kagum orang-orang semakin bertambah. Radit bukan hanya membuktikan dirinya sekali, tapi berkali-kali. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Hari itu, nama Radit mulai bergema di antara kalangan terbatas. Pemuda Indonesia dengan kemampuan ajaib, yang bisa menghidupkan mesin dengan sentuhan berbeda. Eugene tahu, ini baru permulaan. Dan bagi Radit sendiri, hari itu adalah pintu menuju masa depan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Dari jalanan Seoul yang asing, ia kini berdiri di pusat perhatian. Dari seorang TKI yang hanya mencari nafkah, ia berubah menjadi sosok yang mulai diperhitungkan. Namun dalam hatinya, Radit tetap sama. Sederhana, rendah hati, dan yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Semua adalah takdir Allah yang sudah ditentukan. Hari itu menjadi titik awal. Kabar tentang pemuda asing yang mampu memperbaiki mobil-mobil bermasalah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan logika modern mulai beredar di kalangan terbatas. Para teknisi di bengkel besar itu membicarakan namanya dengan nada kagum, meski sebagian masih enggan mengakui. Namun bagi Eugene, keputusan sudah bulat. Ia tidak ingin melewatkan sosok yang baru saja ditemuinya secara tidak sengaja di Jalan Gangnam. Beberapa hari kemudian, Radit mendapat panggilan resmi. Ia diminta datang ke kantor pusat perusahaan Eugene. Kantor itu berdiri megah,
menjulang tinggi di kawasan elit Seoul, dinding kaca berkilau memantulkan cahaya matahari. Radit yang datang dengan setelan sederhana merasa kecil sekali berdiri di depan gedung tersebut. Dengan langkah ragu, ia memasuki lobi. Pegawai resepsionis yang melihat penampilannya sempat memandang heran, tapi setelah melihat namanya di daftar tamu, mereka langsung berubah sopan. "Silakan, Tuan Radit." Nona Eugene sudah menunggu di lantai 18. Lift yang membawa Radit naik terasa berjalan lambat, padahal lantai demi lantai terlewati cepat. Di dalam lift, ia sempat meremas buku catatan lusuhnya yang selalu ia bawa kemanapun. Buku warisan kakeknya itu seolah menjadi sumber kekuatan. "Kakek, andai kau masih hidup, pasti kau bangga melihat cucumu ada di sini," gumamnya pelan. Pintu lift terbuka, menyingkap ruangan kantor yang luas dan elegan. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota Seoul dari ketinggian, meja kayu besar berdiri megah, dan di belakangnya ada Eugene dengan pakaian formal yang rapi, tampak berwibawa sekaligus mempesona. "Radit," sapanya dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah datang. Duduklah." Radit menunduk sopan, lalu duduk dengan canggung. Jantungnya berdegup kencang, seakan ia sedang menghadapi ujian terbesar dalam hidup. Eugene membuka pembicaraan dengan tenang. "Aku tidak akan bertele-tele. Aku sudah melihat kemampuanmu. Aku tahu kau bukan mekanik biasa. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu." Radit menelan ludah. "Menawarkan sesuatu?" Eugene mengangguk. "Aku ingin kau bekerja denganku. Bukan hanya sebagai teknisi, tapi sebagai penasihat khusus dalam proyek otomotif yang sedang kami kembangkan. Aku yakin kemampuanmu bisa membawa perusahaan ini ke arah baru." Radit terdiam. Baginya, tawaran itu terasa mustahil. Ia bahkan belum sebulan tinggal di Korea. Izin kerjanya masih terbatas. Bahasa Korea pun ia belum benar-benar kuasai. Namun kini seorang CEO besar menawarinya posisi penting. Melihat keraguannya, Eugene menambahkan, "Aku tahu ini terdengar mengejutkan. Tapi kau harus percaya, Radit. Aku tidak sembarangan memilih orang. Aku bisa melihat potensi besar dalam dirimu. Kau hanya perlu berani mengambil langkah." Radit menarik napas dalam. Ingatannya melayang ke wajah ibunya di desa. Perjuangan panjang yang ia lalui untuk bisa sampai di negeri orang. Semua rasa takut dan lelah seakan terkumpul di dadanya. Namun di sisi lain, kesempatan ini begitu besar. "Apa? Saya pantas, Nona?" tanyanya lirih. Eugene menatapnya dengan serius. "Pantas atau tidak bukan ditentukan oleh status atau asal-usulmu, tapi oleh kemampuanmu. Dan kau sudah membuktikan lebih dari sekali bahwa kau pantas." Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Lalu perlahan, Radit mengangguk. "Baiklah, Nona. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Senyum lebar muncul di wajah Eugene. "Itu yang ingin kudengar." Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi Radit. Ia resmi direkrut dalam proyek khusus perusahaan. Meski awalnya banyak yang meremehkan, karena ia hanya seorang TKI dari Indonesia, namun sedikit demi sedikit Radit membuktikan kemampuannya. Mesin-mesin yang sudah lama terbengkalai bisa ia hidupkan kembali. Sistem otomotif yang membingungkan teknisi berpengalaman bisa ia sederhanakan dengan logika warisan kakeknya. Para insinyur asing yang awalnya meragukan, kini mulai menghormatinya. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang pemuda tanpa pendidikan tinggi otomotif bisa menguasai hal-hal yang tidak mereka ketahui. Eugene selalu memperhatikan dari jauh. Setiap kali Radit berhasil menyelesaikan masalah, ia merasa semakin yakin bahwa keputusannya tidak salah. Bahkan di beberapa rapat penting, ia mulai membawa Radit duduk di sampingnya. Meski Radit jarang bicara, kehadirannya memberi kesan kuat bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami mesin dengan cara berbeda. Namun tidak semua orang senang. Beberapa petinggi perusahaan merasa tersaingi. Mereka menganggap Eugene terlalu percaya pada orang asing yang tidak jelas latar belakangnya. Bisik-bisik mulai muncul, intrik kecil mulai terbentuk. Dan tanpa disadari, semua itu akan menjadi ujian baru bagi Radit. Malam itu, ketika Radit kembali ke asrama, ia duduk di ranjang sempitnya dengan pandangan kosong. Perjalanan yang ia jalani terasa begitu cepat.
Dari seorang pemuda sederhana yang hanya ingin mencari nafkah, kini ia berada di lingkaran penting dunia bisnis Korea. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, apakah ini jalan yang kau siapkan untukku? Aku hanya ingin membahagiakan ibuku. Tapi kini kau beri aku lebih dari yang bisa kubayangkan." Dan di luar sana, Eugene yang duduk di ruang kerjanya juga termenung. Ia tak bisa berhenti memikirkan pemuda asing itu. Bukan hanya soal kemampuannya, tetapi juga tentang ketulusan dan kesederhanaan yang begitu kontras dengan dunia glamor yang ia jalani. Keduanya mungkin tidak sadar, tetapi takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Jalan baru telah terbuka, dan mereka kini berdiri di pintu menuju masa depan yang sama sekali tak terduga. Hari-hari Radit di Seoul kini terasa berbeda. Dulu ia hanyalah pemuda sederhana yang menumpang tidur di asrama pekerja migran, mencari nafkah seadanya, dan seringkali merasa asing di tengah keramaian kota. Namun kini, langkah kakinya menapaki gedung-gedung tinggi perusahaan, duduk sejajar dengan insinyur berpendidikan tinggi, dan menjadi pusat perhatian karena keahliannya yang tak tertandingi. Namun seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Kabar tentang kemampuan Radit yang luar biasa membuat banyak pihak mulai merasa terancam. Beberapa petinggi perusahaan tidak suka melihat Eugene begitu mempercayai seorang pemuda asing. Mereka berbisik di balik pintu rapat, menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan penting, Radit diminta memperbaiki mesin prototipe terbaru, sebuah proyek bernilai miliaran won yang menjadi taruhan besar perusahaan. Banyak orang menunggu momen itu sebagai bukti, apakah Radit benar-benar pantas, atau hanya keberuntungan semata. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah serius. Eugene duduk di depan, matanya tajam namun penuh keyakinan. Di sisi lain, beberapa petinggi senior menatap Radit dengan senyum sinis, seakan berharap ia gagal. Mesin besar di hadapan Radit tampak rumit. Kabel-kabel berserakan, panel kontrol berkedip-kedip, dan suara berderak membuat semua orang mengerutkan kening. Insinyur sebelumnya sudah menyerah, menyatakan mesin itu mustahil diperbaiki dalam waktu singkat. Radit berdiri diam sejenak. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan mengingat kata-kata kakeknya. Jangan lihat besi ini sebagai musuh. Perlakukan ia seperti sahabat. Dengarkan napasnya, dan kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Tangannya mulai bergerak. Satu persatu ia periksa, bukan dengan alat canggih, melainkan dengan insting dan ketelitian. Ia mengetuk bagian kecil, memutar baut yang hampir tak terlihat, dan memperbaiki aliran udara yang tersumbat. Gerakannya sederhana, namun penuh keyakinan. Waktu terasa berjalan lambat. Semua mata tertuju pada pemuda itu. Beberapa petinggi berbisik, dia hanya buang-buang waktu. Tapi Eugene tetap duduk tegak, tatapannya penuh kepercayaan. Setelah hampir setengah jam, Radit berdiri dan mengangguk pada teknisi yang memegang panel kontrol. Coba sekarang. Suasana hening. Tombol dinyalakan. Seketika, suara mesin itu meraung hidup, bukan hanya menyala, tapi bekerja dengan sempurna, lebih stabil dari sebelumnya. Layar monitor menampilkan grafik hijau, menandakan semua sistem normal. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri, terkejut. Ada yang langsung bertepuk tangan, ada pula yang hanya bisa terdiam. Wajah mereka pucat karena malu. Eugene tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam rapat sebesar itu, ia berdiri dan berkata lantang, "Inilah buktinya. Radit bukan hanya pemuda asing. Ia adalah aset berharga yang telah menyelamatkan proyek ini." Sorak tepuk tangan menggema, meski sebagian petinggi senior hanya terpaksa ikut bertepuk tangan. Radit menunduk, wajahnya merah padam. Ia tidak terbiasa menerima pujian sebesar itu. Dalam hatinya, ia hanya berbisik pelan. Alhamdulillah, ini semua karena MU, ya Allah. Sejak hari itu, jalan hidup Radit benar-benar berubah. Ia bukan lagi buruh serabutan yang mencari nafkah seadanya. Ia kini menjadi penasihat khusus perusahaan, dengan penghasilan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, hubungan antara dirinya dan Eugene semakin dekat. Awalnya hanya hubungan profesional, lalu perlahan berubah menjadi persahabatan. Eugene kagum pada ketulusan Radit, sementara Radit menghormati kecerdasan dan keberanian Eugene. Perbedaan budaya, bahasa, dan status sosial tidak lagi menjadi penghalang.
Bagi Radit, semua ini terasa seperti mimpi. Dari desa kecil di Jawa Tengah, ia merantau ke negeri asing hanya dengan doa ibunya dan ilmu warisan kakeknya. Dan kini, ia berdiri sejajar dengan orang-orang besar, bahkan dihormati karena keahliannya. Namun di balik kesuksesan itu, Radit tidak pernah melupakan asal-usulnya. Sebagian besar penghasilannya ia kirimkan untuk membangun rumah bagi ibunya, memperbaiki musola desa, dan membantu tetangganya yang membutuhkan. Ia tahu, semua yang ia dapat bukan semata karena dirinya, melainkan karena doa-doa yang selalu menyertainya. Di malam yang tenang, ketika ia berdiri di balkon apartemen barunya menatap gemerlap lampu sol, Radit tersenyum sendiri. "Kakek, Ibu, aku sudah sampai sejauh ini. Semua karena warisan ilmu dan doa kalian. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang lebih panjang." Eugene, yang kebetulan menghubunginya malam itu, hanya berkata sederhana di ujung telepon. "Radit, kau tidak hanya mengubah mesin. Kau juga telah mengubah pandanganku tentang hidup. Terima kasih sudah hadir di jalanku." Radit terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. "Bukan saya, Nona. Ini semua sudah ditakdirkan. Kita hanya menjalani." Dan begitulah, pertemuan tak terduga di Jalan Gangnam itu menjadi awal dari kisah luar biasa. Sebuah kisah tentang keberanian, ketulusan, dan takdir yang mengikat dua dunia yang berbeda. Radit kini tahu, masa depan yang ia jalani bukan lagi sekadar tentang mencari nafkah, tapi tentang menjemput takdir besar yang Allah telah siapkan. Sebuah masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.